Halo, nama saya Anwar Hidayat, NIM D1A018035. Di sini saya akan menjelaskan 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 1 kewajibannya. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang 4 kewenangan tersebut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada prinsipnya, kewenangan mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Namun, untuk lebih mempertegas kewenangan tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Idewa Gede Palguna, memang lazimnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi karena lembaga negara inilah yang memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi. Bahkan kewenangan demikian harus dianggap ada, walaupun konstitusi tidak secara tegas menyatakannya. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik yang telah terdaftar dan berstatus sebagai badan hukum dalam Kementerian Hukum dan HAM apabila terbukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi melakukan bentuk pelanggaran konstitusional. Adapun alasan-alasan membubarkan suatu partai politik telah tertuang dalam pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana partai politik tersebut terbukti memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada pasal 40 ayat 2 huruf A Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Dan kewenangan yang keempat yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 secara tersirat di dalam pasal tersebut memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum. Sepanjang belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi masih memiliki wewenang untuk menangani sengketa pilkada. Nah, kemudian kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran. Menurut pasal 24C ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kita lanjut membahas prosedur penanganan perkara pada Mahkamah Konstitusi. Ada 9 prosedur atau tahap yang harus kita lakukan jika ingin berperkara dalam Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, pengajuan permohonan merupakan tahap awal dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan pemohon secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik atau SIMPEL pada beranda laman Mahkamah Konstitusi yaitu www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id atau secara offline dengan menyerahkan langsung permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Tahap yang kedua adalah pemeriksaan kelengkapan, merupakan tahap lanjutan untuk memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan yang diajukan pemohon sebagai ketentuan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan ini, permohonan dapat dinyatakan lengkap atau belum lengkap dan akan diberitahukan kepada pemohon. Tahap yang ketiga adalah perbaikan permohonan. Adalah tahap yang harus dilakukan oleh pemohon ketika permohonan yang diajukan dan telah diperiksa belum memenuhi syarat kelengkapan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal
32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memberitahukan kekurang-lengkapan permohonan kepada pemohon untuk segera dilengkapi dan atau diperbaiki dalam tenggang waktu yang ditentukan. Kemudian yang keempat, registrasi. Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK melalui sistem BRPK. Pemohon akan menerima akta registrasi perkara konstitusi atau ARPK sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK. Yang kelima, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama. Permohonan yang telah terregistrasi akan dimuat pada laman Mahkamah Konstitusi, yaitu www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id, dan salinannya disampaikan kepada para pihak. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan dan memberitahukan hari sidang pertama kepada para pihak dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Yang keenam, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan sidang pertama Mahkamah Konstitusi dalam rangka memeriksa kejelasan permohonan dan memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan yang diajukan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim yang terdiri dari paling sedikit 3 orang hakim. Pasca sidang pemeriksaan pendahuluan, pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketujuh, pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan perkara merupakan tahapan persidangan yang dilakukan oleh panel hakim maupun pleno hakim untuk memeriksa pokok perkara. Agenda sidang pemeriksaan perkara terdiri dari yang pertama, pemeriksaan pokok permohonan, yang kedua, pemeriksaan alat bukti tertulis, yang ketiga, mendengarkan keterangan para pihak, yang keempat, mendengarkan keterangan saksi, yang kelima, mendengarkan keterangan ahli, yang keenam, mendengarkan keterangan pihak terkait, yang ketujuh, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, dan atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, dan memeriksa alat bukti elektronik. Kemudian yang kedelapan, sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sidang pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 orang hakim dan para pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Kemudian tahap yang terakhir yaitu penyerahan salinan putusan. Setelah putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka, Mahkamah Konstitusi berkewajiban menyerahkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan sejak putusan diucapkan. Jadi sekian video dari saya mengenai penjelasan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewajibannya, serta prosedur penanganan perkara oleh Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.